Assalamualaikum, selamat siang Bu Yayu. Waalaikumsalam, selamat siang Putri. Bagaimana kabar Putri? Alhamdulillah, saya sehat Bu Yayu. Bagaimana kabar Bu Yayu sendiri? Saya perhatikan kok agak murung hari ini Bu Yayu. Iya Putri, benar sekali Bu. Hari ini memang saya kurang bersemangat dan mohon maaf ini ya Bu, saya mengganggu waktunya Putri. Oh tidak Bu, sama sekali tidak mengganggu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan kucing ini? Begini Bu, sebenarnya saya tuh pengen cerita dengan Putri. Saya ada masalah yang saya hadapi Putri. Saya pikir Putri ini orang yang bisa membantu saya untuk mencarikan solusi dari masalah saya ini Bu. Ya, insya Allah saya bersedia, Bu. Silahkan, Bu Yayu bisa cerita. Saya ada waktu banyak kok, Bu. Silahkan. Jadi begini Bu, pada pertemuan kita siang hari ini tuh sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi ini Bu. Jadi saya berharap setelah pertemuan kita ini tentunya saya sendiri supaya saya mampu meningkatkan semangat siswa saya dalam belajar dan supaya anak-anak itu tertib dalam tugasnya Bu. Oh, seperti itu, Bu ya. Pantas saja Bu Yayu merasa bingung, merasa sedih, merasa tidak nyaman ya, Bu. Apakah permasalahan ini hanya terjadi pada mapel yang Ibu ampu atau semua mapel, Bu? Iya, jadi begini ya Putri, ini terima kasih sekali untuk waktunya. Ya. Jadi akhir-akhir ini itu ada beberapa siswa di kelas saya itu yang malas atau kurang bersemangat dalam pembelajaran Bu. Tentunya untuk mapel saya sendiri Bu, mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas Putri. Oh, begitu, Bu. Bu Yayu sekarang mengampu mapel apa, Bu? Untuk saya ini mengampu guru bahasa Indonesia Bu. Oh, bahasa Indonesia. Jadi tadi siswa merasa kurang semangat hanya pada mapel yang Ibu ampu saja atau gimana? Hanya dengan mapel saya sendiri Bu. Karena kebanyakan kalau untuk bahasa Indonesia sendiri itu mereka jenuh dan kurang bersemangat Bu dibanding dengan mapel yang lain. Seperti itu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Jadi begini Bu, yang saya terapkan di kelas itu, anak-anak itu saat pembelajaran saya, mereka itu saya dengan metode ceramah Bu, jadi anak itu hanya membuka buku, kemudian saya menerangkan di depan kelas, setelah itu saya bertanya jawab dari beberapa anak itu Bu. Tetapi ada beberapa anak itu yang masih pasif, kurang bersemangat untuk menerima mata pelajaran saya, Bu. Selain itu ada metode lain, Bu, yang Ibu gunakan selama ini? Selama ini saya baru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja, Bu. Belum ada untuk yang lain. Makanya ini saya sharing dengan Putri. Ya. Kira-kira setelah Ibu menggunakan metode tanya jawab juga, bagaimana respon dari siswa itu sendiri, Bu? Gini, Bu. Dari beberapa anak itu ada yang respon itu hanya beberapa saja. Tapi untuk yang lain tuh mereka masih asik sendiri, masih ngobrol sendiri, ada yang mainan pulpen sendiri. Bahkan terkadang itu saya juga sudah menerangkan materinya, kemudian tugas-tugasnya, tapi mereka ya masih tidak bersemangat untuk belajar, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira kalau menurut Bu Yayu sendiri dari skala 1 hingga 10, sekarang ini murid-murid Ibu berada di skala berapa, Bu, untuk semangat belajarnya? Untuk sekarang ini murid-murid saya itu pada skala 5 Bu. Jadi itu kan bagi saya itu angka yang kecil untuk bisa meraih sampai angka 9 sampai 10 itu susah Bu. Harapan Ibu nanti anak-anak akan berada di skala berapa?
Saya berharap itu untuk pembelajaran saya itu sampai pada angka 9 sampai 10 Bu, harapan saya seperti itu. Jadi supaya sama dengan mapel-mapel yang lain Bu, karena saya menganggap ke skala 5 itu kan rendah ya Bu, itu sangat Ya, kurang sekali. hebat sekali Bu Yayu. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari Bu Yayu sendiri agar bisa meraih skala yang Ibu harapkan? Begini Bu, harapan saya itu semoga anak-anak itu bisa lebih serius dalam belajar, lebih mementingkan kepentingan belajarnya daripada untuk hal yang lain. Kemudian saya pengen anak-anak saya itu juga sukses seperti yang lainnya Bu. Jadi harapan saya tuh mereka menjadi orang yang lebih sukses, lebih berguna. Dari belajar itu kan tentunya harus ada motivasi lah. Saya ingin meningkatkan motivasi mereka itu lebih semangat lagi dari yang sebelumnya Bu. Iya, ya, bagus sekali, Bu. Kemudian apa kemampuan yang Ibu miliki atau kekuatan yang Ibu miliki saat ini untuk meningkatkan belajar anak-anak Ibu? Begini Kemampuan yang ada pada diri Ibu. Ya, Bu. kekuatan yang saya miliki ya Bu, saya Ya, ini sebagai guru tentunya sudah dari dasarnya pengen mendidik anak-anak dari yang nantinya ya. kita tidak bisa, kemudian menjadi bisa, maka kekuatan saya itu sudah mereka. Mereka adalah salah satu kekuatan saya untuk meraih cita-cita mereka Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan belajar mereka itu supaya lebih maju lagi. Wah, hebat sekali. Kekuatan Ibu sangat luar biasa, yaitu masa depan dari anak-anak kita ya, Bu ya. Seperti itu Yeah. ya, Bu. Kemudian, Bu, kira-kira menurut Bu Yayu sendiri, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi rencana Ibu ke depannya? Untuk yang menjadi hambatan rencana saya itu tentu pada anak tersebut Bu, terutama untuk kemalasan. Mereka cenderung itu kan kalau akhir-akhir ini mas dan kurang bersemangat untuk belajar. Baru jam pelajaran pertama saja ada beberapa anak itu yang kepalanya sudah ditaruh di atas meja, kemudian banyak yang mengantuk dari mereka, kemudian tidak ada rasa gregetnya untuk belajar itu Bu, yang di apa ingat-ingat itu hanya jam istirahat, kapan Oh, pulang. Jadi mereka itu yang buat kendala itu ya tidak semangatnya dalam belajar, terutama itu ada beberapa anak itu yang malas. seperti itu ya, Bu ya. Ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa bagi Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Kemudian, apakah Ibu sudah memikirkan solusi dari permasalahan Ibu ini? Terbersit apa? Apa yang ada di pikiran Ibu saat ini untuk dapat mengatasi permasalahan anak-anak, Bu? Begini Bu, jadi saya dari kejadian waktu itu, jadi mereka jadi tidak bersemangat dan malas-malas dalam belajar tuh saya sudah mulai memikirkan diri saya sendiri juga. Saya pengen menerapkan metode pembelajaran yang berbeda Bu, terutama yang menarik minat dan bakat siswa itu. Jadi saya ingin menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi dan KSE Bu. Oh, berarti prioritas Ibu adalah memperbaiki pembelajaran itu sendiri ya, Bu, yang berlangsung di dalam kelas ya. Yeah. Iya, tadi saya dengar Ibu menyebutkan bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan ber-KSE. Maksudnya bagaimana, Bu, tentang diferensiasi dan KSE itu sendiri? Jadi begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu menerapkan gaya belajar anak itu sesuai minat bakatnya. Kemudian untuk yang KSE-nya saya mengajak anak-anak itu supaya sesuai dengan sosial emosionalnya, dan saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Contohnya bagaimana Bu pembelajaran yang menyenangkan kalau menurut Bu Yayu sendiri? Begini Bu, Saya jadi penasaran ini Bu. jadi saya dari semula hanya metode ceramah dan tanya jawab, maka saya akan mengubah metode saya menjadi metode berdiferensiasi dan KSE. Jadi saya juga akan menambahi dengan pembelajaran saya itu mindfulness. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak saya akan putarkan sebuah lagu atau musik, iringan musik
yang tentunya Ya. mereka akan lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Oh, seperti itu. Hebat sekali. Ide yang sangat luar biasa, Bu. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Apakah hanya untuk sesaat atau seterusnya, Bu? Untuk jangka waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE. Oh, gini Bu, untuk jangka waktunya supaya tidak singkat atau hanya saya yang menerapkan itu, saya akan bekerja sama dengan kurikulum supaya guru-guru yang lain itu juga bisa menerapkan metode berdiferensiasi itu di dalam modul ajar. Jadi mereka akan merasakan juga dan menerapkan juga metode itu supaya tidak Iya. hanya saya tapi juga teman-teman yang lain supaya dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah. Iya. Bagaimana cara Bu Yayu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada, Bu? Begini Bu, untuk mengantisipasinya itu saya pertama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dahulu, kemudian saya akan bekerja sama juga dengan kepala sekolah. Sebelum saya berkolaborasi dengan mereka, saya akan mengajak mereka itu dulu, misalnya kita bersosialisasi dulu dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian setelah saya sosialisasi, mereka juga akan mengetahuinya apa yang dilakukannya. Jadi tidak serta-merta itu nanti oh hanya begini saja, nanti sudah stop, enggak, tapi supaya bisa berjalan lebih jauh. Iya, hebat sekali. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya terhadap rencana aksi ini semoga dapat mengubah pembelajaran menjadi lebih baik lagi, meningkatkan anak didik supaya belajarnya lebih konsentrasi lagi, dan tentunya supaya nilai mereka juga akan bertambah baik dari sebelumnya. Jadi tidak serta-merta itu pendidikan hanya yang tidak menyenangkan, apalagi ibaratnya kalau bahasa Indonesia matematika terkadang kan anak sudah jenuh Ya, pelajaran ini sangat menjengkelkan atau tidak mengasihkan, tapi bisa mengubah dengan metode tadi supaya lebih menyenangkan, bisa ditambahi mindfulness, bisa ditambahi dengan mungkin bisa ice breaking, jadi kan anak-anak lebih seru dalam pembelajaran, jadi mereka bisa menyenangkan. luar biasa sekali Bu Yayu. Apakah Bu Yayu merasa sedikit lega dengan setelah kita melakukan coaching hari ini, Bu? Ya alhamdulillah ini dengan Putri saya menjadi lebih lega, lebih plong ya Bu, karena ini saya sudah ibaratnya sudah tidak ada yang menjaga di hati, jadi saya sangat berterima kasih dengan Putri. Iya. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Yayu laksanakan tentang rencana tentang kegiatan coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjut yang saya lakukan nanti saya akan mengajak rekan-rekan sejawat juga dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya juga akan melakukan apa itu seperti seminar-seminar atau yang ada di sekolah kita kan biasanya kalau guru itu kan MGMP, kemudian seminar tadi, jadi mengasah diri saya sendiri supaya berkemampuan lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, luar biasa rencana yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Yeah. Iya, tetap semangat Bu Yayu. Saya yakin Bu Yayu mampu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan ber-KSE. Gitu. Terima kasih Putri. Iya, tetap semangat Bu Yayu. Oke, Putri juga. Terima kasih sekali loh Bu. Iya, saya akhiri ya Bu Yayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.